Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musarofa, saya dari kelas 2 TIF dengan NIM 2355301151. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang penerapan Git pada GitHub untuk kita git clone di Visual Code. Kemudian penerapan use effect dengan menerapkan API atau API. Nah, pertama tuh kita akan bahas tentang penerapan git clone yang ada di GitHub. Nah, di sini kalian masuk ke GitHub terlebih dahulu, kemudian masuk ke your repository, kemudian pilih projectnya yang mau di clone. Setelah udah masuk ke folder. Nah, di sini kalian buat folder apapun terserah namanya. Kemudian ini namanya disesuaikan aja. Setelah udah kalian buka Visual Code yang baru. Nah, setelah udah, nah di dalam GitHub ini ada kode, ini kita klik. Kemudian nah ini link ini yang di HTTPS ini kita salin. Ini adalah link untuk kita mengklonkan di Visual Code. Sudah, buka lagi yang Visual Code yang baru ini, kemudian ke terminal. Nah, di sini masukkan. Nah, sini jangan lupa masuk ke folder yang kita buat tadi. Ini kita select folder. Nah, setelah udah ini kan kosong, kita masukkan ke terminal. Kemudian kita masukkan perintah git clone. Kemudian masukkan link yang tadi kita salin, kemudian jangan lupa spasi titik agar kita bisa menjalankannya di sini, dan kita bisa install npm-nya dan bisa dijalankan npm Linux-nya. Kemudian kita enter aja, kita tunggu. Nah, sudah ini kan masuk. Nah, ini udah masuk. Ini masuk, udah ke clone. Kemudian kita masukkan perintah. Ini kita masuk ke command aja. Ini masukkan kita npm install. Nah, kita tunggu. Kalau udah berhasil itu tinggal jalankan saja npm Linux-nya. Nanti kalau udah kita masukkan npm Linux-nya biar bisa dijalankan. Nah, ini udah siap. Ini tinggal kita copy atau kita control klik. Nah, dia akan muncul tampilannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan use effect yang menerapkan API. Nah, di sini saya menerapkannya itu di 4 menu, yaitu pada halaman produk, kemudian ada halaman lowongan, kemudian kontak, dan LinkedIn. Nah, di sini saya menerapkan di 4 menu. Nah, yang pertama itu produk. Nah, jadi di sini itu ini ada menerapkan use effect. Ini kita ambil datanya dengan api@system.com. Kita ambil API-nya dari situ. Kemudian ini ada catch-nya kalau gagal mengambil data atau API-nya, itu akan menampilkan gagal membuat query inspiratif. Kemudian di sini ada use effect dari API dengan debut 500 ms. Ini untuk kayak loadingnya masuk ke dalam webnya atau menunya. Nah, ini tidak ada jika terjadi kesalahan atau message error ya. Kemudian sini ada cost, handle input, handle writing, handle submit, dan kemudian handle edit, delete. Kemudian ini ada cost render start untuk writing. Kemudian di sini ada pemanggilan untuk query-nya. Nah, ini dari data API-nya untuk menampilkannya di atas tabelnya. Nah, ini kemudian di sini ada juga error. Jika error, ini di sini ada
Untuk button on click, tutup form, tambah produk, ini ada form. Nah, kemudian sini ada input text query-nya untuk menampilkan pencarian dari produk. Nah, kemudian sini ada untuk menampilkan link detailnya. Jadi ketika kita tekan itu dia akan menampilkan detail dari produk tersebut. Nah di sini juga ada 4 detail, yaitu detail kontak, detail lowongan, dan detail produk. Jadi nanti ketika kita lihat detail ini, dia akan mengarahkan ke detail produk yang telah kita buat. Nah ini untuk bagian detail produknya. Nah ini juga menerapkan use effect. Jika if else ada kondisi, jika produk tidak ditemukan akan menampilkan error produk tidak ditemukan. Ini untuk loadingnya. Kemudian ini untuk card, ada gambar, nama, dan lain sebagainya. Nah itu juga data produk ya, itu juga sudah diperbaharui menyesuaikan. Nah ini sudah ditambahkan gambar dan juga. Kemudian lanjut ke menu lowongan. Nah ini lowongan sama, jadi kita akan koskan dulu untuk error dan creators-nya. Nah, kemudian ini untuk memanggil data pada JSON lowongan untuk bagian table ya agar dia menampilkan. Kemudian ini use effect untuk fast query dari API public. Nah ini link untuk mengambil IP di ip.http/click.com. Kemudian di sini juga ada use case untuk search filtering atau untuk pencarian. Ini untuk kecepatannya masuk pencarian itu. Nah, kemudian ini juga ada handle. Nah ini juga untuk pemanggilan query-nya. Kemudian sini ada error info. Ini sini ada input untuk mencari query sesuai query yang dimasukkan untuk yang search-nya, carian. Ini untuk link untuk menampilkan detail yang ada di detail lowongan. Nah, jika kita klik, dia akan masuk ke sini tampilan detail lowongan. Nah, detail lowongan ini berdasarkan lowongan JSON datanya. Nah ini ada poster atau gambar, ID, posisi, deskripsi, lokasi, tipe, kontak, dan terus. Ini juga ada pendataan use effect. Kemudian ada kondisi, if jika tidak ditemukan lowongan tersebut, maka akan menampilkan message lowongan tidak ditemukan. Untuk loading, dan ini untuk tampilan detailnya. Nah ini juga ada button untuk kembali dan mengarahkan ke manajemen lowongan. Nah kemudian lanjut ke menu kontak. Ini kontak sama, ini kita masukkan cost query dan set query-nya, error dan set error, edit ID, set ID, ini set query. Nah ini juga sama, ini ada use effect untuk mengambil IP atau API, data API juga. Kemudian kalau gagal akan menampilkan message ini. Nah ini use effect untuk mensifter data dengan ini Axios. Nah ini ada data dummy-nya. Ini untuk ambil data. Kemudian sini ada cost untuk errornya. Ini untuk errornya. Kemudian ada icon juga. Lanjut, ini juga ada handle. Kemudian ini untuk menampilkan queries dari API. Nah ini sini untuk input untuk menangkap yang kita ketikkan di pencarian atau cari kontak. Kemudian ini juga ada error info, pemanggilan dari error. Nah ini ada untuk mengarah ke detail dari kontak. Nah jika diklik dia akan menampilkan detail kontak yang di sini. Nah ini juga ada effect juga. Kemudian ini untuk tampilan yang ada di detail kontak. Dan lanjut yang terakhir itu ada manajemen tim.
Ini juga kita impostkan query edit query error. Nah, ini untuk menampilkan data dari condition untuk di dalam tabel ya. Kemudian ini juga sama use effect untuk dari API public dari ip.advice.lib.com. Ini juga untuk use effect untuk filter pencahayaan. Ini ada error ya, kemudian ada input. Nah, ada yang errornya langsung di dalam sini dan ada juga yang di luar. Kemudian kita panggilnya dengan yang dalam kurung kurawal info error. Nah, ini juga ada untuk mengarahkan ke detail ya, di detail pin. Ini yang akan ditampilkan di detail pin sesuai dengan tim desain. Ini yang tim desainnya ada nama, posisi, email, gambar. Ini untuk produk, kemudian ini untuk lowongan dan kontak. Lanjut, kita akan menemukannya. Nah, di sini saya akan menemukan hasilnya. Nah, yang pertama itu manajemen produk. Nah, ini adalah API yang diambil dari Ketos. Nah, dia akan menampilkannya seperti ini. Kemudian di sini ada kolom detail. Nah, jika kita klik, dia akan masuk ke dalam detailnya. Nah, ini seperti ini tampilannya untuk detail dari produk. Nah, kemudian yang lanjut ke manajemen tips, ini sama. Nah, ini diambil dari API Queries. Nah, dia akan menampilkannya di sini. Kemudian ini juga ada kolom detail. Jika kita klik, dia akan menampilkan info lebih detail dari tim. Kemudian sini ada lowongan kerja, menu di lowongan kerja. Ini juga sama, ini dari API. Kemudian sini ada detail dari lowongan kerja. Nah, ini bisa kembali. Dia akan masuk ke lowongan kerja. Kemudian lanjut ke kontak masuk. Nah, ini API-nya. Kemudian sini untuk melihat detail dari kontak masuk. Jika kita klik, akan menampilkan seperti ini. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.